Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firuniar, saya perwakilan dari kelompok 2. Baik, saya akan membawakan materi dari perilaku organisasi. Yang pertama, definisi kepribadian. Definisi kepribadian yang sering digunakan dibuat oleh Gordon Allport yang mengatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam sistem fisiologis individu yang menentukan cara untuk menyesuaikan diri secara unik terhadap lingkungannya. Untuk tujuan kita, hendaknya menganggap bahwa kepribadian atau personality merupakan keseluruhannya, di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur dan ditunjukkan oleh seseorang. Yang kedua, faktor-faktor penentu kepribadian. Yang pertama, faktor keturunan. Keturunan merujuk pada faktor generasi individu. Tinggi fisik, bentuk wajah, gender adalah karakteristik yang pada umumnya dianggap. Pendekatan keturunan berpendapat bahwa penjelasan pokok mengenai kepribadian seseorang adalah struktur molekul dari gen yang terdapat dalam kromosom. Yang kedua, faktor keturunan. Faktor lainnya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan karakter kita adalah lingkungan di mana kita tumbuh dan dibesarkan, norma dalam keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang kita alami. Indikator tipe Myers-Briggs terdiri dari 4 poin, yaitu introvert versus extrovert. Seseorang yang memiliki tipe ekstrovert cenderung ramah, pandai bergaul, dan pandai bersosialisasi dan percaya diri. Sedangkan yang memiliki tipe introvert cenderung tenang dan pemalu. Poin kedua, perasa versus intuitif. Seseorang yang memiliki tipe perasa cenderung praktis serta memilih rutin dan urutan serta detail. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe intuitif bergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran besar. Poin ketiga, pemikir versus perasa. Seseorang yang memiliki tipe pemikir biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah, sedangkan seseorang yang memiliki tipe perasa berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Poin keempat, penilaian versus penerima. Penilai versus penerima. Seseorang yang memiliki tipe penilai memiliki kendali dan memilih urutan dan struktur, sedangkan seseorang memiliki tipe penerima cenderung fleksibel dan spontan. Model kepribadian 5 besar terdiri dari 5 poin. Yang pertama, ekstraversi. Dimensi ini menampilkan level kenyamanan di dalam hubungan. Introvert cenderung ekspresif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi. Selain itu, mereka juga pemalu, penakut, dan tenang. Yang kedua, keramahan. Dimensi ini merujuk pada kecenderungan seseorang individu untuk memahami orang lain. Orang ramah yang kooperatif, hangat, dan mempercayai. Orang yang berskor rendah cenderung dingin, tidak ramah, dan antagonis. Yang ketiga, kehati-hatian. Dimensi ini merupakan sebuah ukuran reliabilitas orang yang sangat hati-hati, bertanggung jawab, teratur, dan dapat diandalkan dan persisten. Yang keempat, stabilitas emosional. Orang yang memiliki stabilitas emosional tinggi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Sedangkan mereka yang memiliki stabilitas emosi yang rendah cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. Yang kelima, keterbukaan pada pengalaman. Dimensi ini mencakup minat dan ketertarikan atas inovasi, orang lain yang sangat terbuka, kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Bagian kelima yaitu nilai.
Nilai atau value mengandung elemen penilaian karena mengandung ide-ide seseorang individu mengenai apa yang benar, baik atau diinginkan. Ia memiliki atribut isi maupun intensitas. Atribut isi mengatakan sebuah mode tindakan atau akhir keberadaan penting. Atribut intensitas menspesifikkan seberapa pentingnya ketika kita memperingkat nilai dari sisi intensitas. Kita memperoleh sistem nilai atau value system orang tersebut. Kita semua memiliki hierarki nilai menurut kepentingan relatif yang kita berikan pada nilai-nilai seperti kebebasan, kesenangan, hormat diri, kejujuran, kepatuhan, dan kesamaan. Yang keenam, mengaitkan kepribadian dan nilai seorang individu di tempat kerja. Yang pertama, kesesuaian individu pekerjaan. Memadankan persyaratan pekerjaan dengan karakteristik kepribadian merupakan pernyataan terbaik dalam teori kesesuaian kepribadian. Pekerjaan atau personality job fit the theory milik John Holden. Teori ini didasarkan pada pendapat tentang kesesuaian antara karakteristik kepribadian seseorang individu dengan pekerjaannya. Yang kedua, kesesuaian individu dan organisasi. Kesesuaian individu organisasi pada dasarnya memperlihatkan bahwa individu meninggalkan organisasi-organisasi yang tidak cocok dengan kepribadian mereka. Mengikuti pedoman ini pada saat melakukan perekrutan seharusnya dapat membantu kita memiliki karyawan yang sesuai dengan kultur organisasi, yang pada akhirnya menghasilkan tingkat kepuasan karyawan yang lebih tinggi dan perputaran karyawan yang lebih rendah.